Kenapa ya guru-guru pas hari guru gak bilang selamat hari gue, padahal kan dia guru. Coba aja kalau misalnya hari ini hari gue, mungkin dia bilang selamat hari gue karena gue kan guru. Jadi kalau guru gue semangat hari lama, selamat akimara, sanata pengamala. Mungkin kalian tahu saya dari dagelan, atau mungkin kalian bisa FYP di TikTok kalian ataupun di tag oleh teman kalian sehingga ke video ini. Oke teman-teman sekalian, jadi beberapa hari kemarin ada video yang alhamdulillah naik di TikTok gitu. Sampai hari ini, sampai per hari ini sudah mencapai 4, sekian M, 4, sekian juta view. Mantap. Dan itu sampai sekarang gara-gara video itu yang asalnya follower itu hanya 50 orang cuma 50 orang, sampai sekarang udah nyampe di 5.000 follower. Gokil, gara-gara satu video, hanya gara-gara satu video. Mungkin teman-teman yang penonton yang tahu video ini dari TikTok atau mungkin dari dagelan atau dari Instagram, mungkin tahu siapa saya, video apa yang bisa membuat saya sampai serame itu. Gokil. Nah sekarang mungkin teman-teman ada yang kemakan sama thumbnail atau sama judul. Sekarang saya kasih disclaimer dulu bahwa ini mungkin gak akan menjadi sebuah kunci tips and trick atau apa segala macam seperti orang-orang yang lebih proper daripada saya. Itu ada orang yang lebih proper daripada saya. Kalau misalnya teman-teman mau cari tips atau trik bagaimana caranya viral di TikTok, itu saya nggak tahu. Tapi kalau pengen tahu kenapa saya bisa viral di TikTok, bisa rame di TikTok, mungkin ini akan ada beberapa faktor yang mungkin teman-teman bisa ambil pelajarannya. Jadi mari kita simak. Asik. Jadi ada beberapa faktor yang saya bagi menjadi 2 faktor. Yang pertama itu faktor internal, yang kedua itu faktor eksternal. Nah yang pertama itu faktor eksternal, gue bahas dari faktor eksternal dulu ya. Yang pertama itu faktor kenapa bisa serame itu adalah karena banyaknya banyaknya like dan komen. Nah ini dia kuncinya, bukan kuncinya sih, alasan faktor-faktor yang paling boomnya itu karena ini. Kenapa? Karena dengan likes dan juga komentar itu membuat video saya itu menjadi naik banget dan masuk FYP ke beberapa orang yang pasarnya memang lawakan seperti saya. Karena saya itu lawakannya nggak lawakan yang terkonsep seperti stand up comedian atau lawakan yang terkonsep seperti sketsa yang dibuat oleh Abdi sang tukang pangsit. Mungkin di TikTok kan ada yang namanya Abdi tukang pangsit, itu lawakannya itu terkonsep banget, itu gokil. Sementara saya itu lawakan yang nggak ini banget, nggak terkonsep banget, bahkan cenderung random gitu aja. Dan itu alhamdulillah menarik dan menuai banyak komentar, likes dan juga view dan juga follower. Gokil emang. Ditambah lagi komentarnya itu kocak kocak, dan itu menjadi repetisi. Udah beberapa banyak orang yang mengatakan bahwa paling nggak kuat soal ayah padahal nggak ada bahas soal ayah. Saya bilang soal hari guru di situ, nggak ada yang bahas soal ayah. Paling nggak kuat soal kucing, paling nggak kuat soal binatang, dan itu menjadi repetisi terus-terusan seperti itu. Gokil. Dan faktor eksternal yang kedua adalah pasarnya itu udah ada. Nah, lawakan random seperti saya ini, pasarnya udah dibangun oleh seorang yang bernama Alam Kemaluan. Saya hanya melanjutkan. Jadi saya tidak membangun pasar saya sendiri, tidak. Dan saya pun tidak jauh berbeda lawakannya dengan Alam. Kalau kalian kalau kalian lihat video tersebut, video yang hari guru hari gue, itu komentarnya itu pasti selalu ada kata alam. Nggak selalu sih, maksudnya banyak yang mendeskripsikan alam kedua, atau alam belum sembuh udah ada yang baru, atau sepupunya alam, atau kakaknya alam, adiknya alam, temennya alam, circle-nya alam. Buat kalian yang nggak tahu alam tapi tahu saya, kebangetan. Nggak kebangetan juga sih, tapi kalau misalnya kalian nggak tahu alam, ada nickname-nya itu namanya Kemaluan. Kalian cari di TikTok, itu lebih gokil, lebih absurd, lebih random daripada saya. Dan saya nggak meniru sih, lebih tepatnya mirip-mirip lawakannya seperti itu.
Itu adalah faktor eksternal yang kedua. Yang ketiga adalah saya di repost oleh dagelan. Saya kaget pas sore saya upload video tersebut, tiba-tiba malamnya jam 12 kurang 6 menit, saya masih ingat 23.54 itu, dagelan nge-DM ke saya minta izin untuk nge-repost video tersebut. Wah, gokil, udah di-repost, di tag pula sayanya. Dari situ IG saya rame, gokil, tapi followernya nggak nambah. Cuma sedikit, cuma 100 berapa gitu, sekian. Dan itu juga mempengaruhi video saya yang di TikTok juga, yang di Instagram juga, dan yang lain-lainnya itu terpengaruh. View-nya jadi banyak, jadi beribu-ribu, yang asalnya cuma berapa ratus, berapa puluh doang, sekarang jadi wah gokil, jadi beribu-ribu. Itu faktor yang ketiga. Dari faktor eksternal ya, dan sekarang adalah faktor dalamnya, faktor internalnya, gokil. Faktor internalnya adalah tentu saja karena saya membuat video. ya dong kan buat video. Iya, kalau misalnya saya nggak buat video itu nggak pernah ada, dan saya nggak akan pernah viral, dan saya nggak akan pernah rame, video saya nggak akan pernah rame, akun saya nggak akan pernah rame, nggak akan ada yang nge-DM, nggak akan ada yang membuat video-video lainnya itu terpacu untuk ditonton gitu. Nggak akan ada video-video yang lainnya. Jujur-jujuran teman-teman, setelah video guru gue itu, video yang lainnya yang pernah saya buat itu jadi rame, jadi banyak yang nonton juga, jadi banyak yang komen juga, gokil. Nah, gara-gara saya buat satu video tersebut yang memantik orang untuk menonton video saya yang lainnya, video saya yang lainnya pun akhirnya ikut naik juga teman-teman gitu. Jadi kalau saya tidak pernah membuat video tersebut, mungkin saya nggak akan ada di posisi sekarang. Posisi sekarang kayak udah sukses banget aja gitu. Yang kedua adalah menentukan karakter, teman-teman. Serius, ini menentukan karakter. Jadi saya itu aslinya dua orang. Saya itu mendalami dua karakter, teman-teman. Jadi karakter yang pertama itu adalah saya serius, saya pengen jadi orang yang jenius, jadi orang cerdas, ya, jadi orang yang kritis, mendapatkan apa-apa ini segala macam, yang diawali dengan pertanyaan kenapa, sehingga saya mencari alasan, mendalami sesuatu, dan mendapatkan sesuatu dari pertanyaan kenapa tersebut. Contohnya seperti kenapa guru pas hari nasional nggak bilang selamat hari gue. Yang itu, video itu yang bikin ramai itu. Yang kedua, saya juga senang ngelawak. Jadi saya satukan antara kedua itu, antara saya menjadi jenius dan juga saya ngelawak. Salah satu contoh videonya adalah yang 3 hal yang dilarang saat kita di rumah ya. Yang pertama adalah masuk ke kamar orang tua, yang kedua adalah membawa makanan dari luar sementara orang tua kita masak, yang ketiga adalah jangan lupa join live ya. Nah itu kan kalau di teori stand up itu kan disebutnya apa ya, three rule of three gitu kalau nggak salah, A, B, Z, harusnya kan C tapi malah Z gitu kan. Nah itu tuh saya terapkan di situ. Jadi yang serius ada nilai-nilainya di situ, tapi di akhirnya saya patahkan dengan komedi seperti itu. Gokil. Kalau kalian adalah seorang penonton Panji Pragiwaksono ya. Kalau kalian penonton Panji Pragiwaksono, mungkin kalian tahu stand up-nya yang ngomongin tentang 5 menit yang mengubah hidup saya, 5 menit yang mengubah hidupnya Bang Panji, teman-teman. Jadi Bang Panji itu bekerja sesuai nggak sesuai sih, maksudnya bekerja dengan sepenuh hati dalam satu bidang tersebut. Nah, dalam 5 menit Bang Panji melakukan pekerjaan tersebut, ada yang meliriknya, ada yang mendengarnya, dan itu bagus, dan itu pula yang membuat Bang Panji di lirik, dan itu yang membuat hidup Bang Panji berubah. Itu klaim dari beliau itu sendiri. Maka kuncinya sebenarnya teman-teman nggak ada kuncinya. Jadi mohon maaf kalau kalian termakan thumbnail, kuncinya itu nggak ada. Mungkin ada kuncinya itu nggak ada, tapi teruslah buat video gitu kalau kata saya. Jadi ada orang yang bilang teruslah buat video, buat video. Itu betul, karena kita nggak akan pernah tahu video mana yang bakal membuat video kita naik, membuat akun kita naik. Seperti saya, video hanya gara-gara satu video itu membuat video saya yang lainnya itu ikut-ikutan naik. Oke teman-teman, saya tahu ini nggak akan
menjadi tips and trick yang wow banget, tapi saya rasa ini ada manfaatnya, ada maknanya, ada yang bisa ditiru, ada yang bisa dicontoh dari video saya kali ini. Oke, segitu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat Hari Guru, selamat hari gue. Mohon maaf ya kalau audionya jelek atau videonya jelek. Ini nggak tahu kenapa kok jadi kayak burem gitu. Kayaknya cahaya kedekatan deh, tapi nggak juga. Ya udah, makasih teman-teman. Matiin yang mana?